Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa kabar semuanya bunda-bunda dan teman-teman? Mudah-mudahan kabar kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, selanjutnya untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Ainul Mardia, biasa dipanggil Ainul. Baiklah teman-teman, di sini saya membuat video untuk menyelesaikan tugas kuliah saya yang diperintahkan oleh Bapak dosen kita, ialah Bapak dosen Muhsin Tampu Bolon MPD. Baiklah teman-teman, untuk mempersingkat waktu, langsung saja ya teman-teman, kita masuk ke dalam temanya saja ya. Judulnya ialah pembelajaran berbasis proyek. Teman-teman, saya mau bertanya nih, apakah teman-teman sudah pernah mengajarkan kepada anak murid maupun siswa di sekolah bunda-bunda atau teman-teman yang pernah menjadi guru ataupun yang kerja jadi guru, pernah enggak bunda-bunda belajar tentang pembelajaran berbasis proyek? Kalau pernah, kalau sudah ada pengalamannya, bunda-bunda boleh komen ya di kolom komentar. Jangan lupa. Oke teman-teman, selanjutnya saya akan menjelaskan dengan detail cara belajar pembelajaran berbasis proyek. Apa itu pembelajaran berbasis proyek? Pembelajaran berbasis proyek ialah merupakan pendekatan pembelajaran yang memberikan kebebasan kepada siswa untuk merencanakan aktivitas belajar yang dapat dilaksanakan proyek secara kolaboratif. Dan pada akhirnya ya teman-teman, menghasilkan produk kerja yang dapat dipresentasikan kepada orang lain. Ya teman-teman, itulah pengertian pembelajaran berbasis proyek. Kemudian sementara itu, pembelajaran berbasis proyek dapat didefinisikan sebagai strategi pembelajaran di mana peserta didik harus membangun pengetahuan konten mereka sendiri. Kemudian dapat mendemonstrasikan pemahaman baru melalui bentuk representasi. Nah, begitulah teman-teman pengertian dari dalam proses pembelajaran berbasis proyek. Nah, selanjutnya ialah saya akan menjelaskan bagaimana cara dan langkah-langkah dalam pembelajaran berbasis proyek. Berikut langkah-langkahnya. Yang pertama ialah menentukan topik proyek. Nah, menentukan topik proyek itu seperti apa teman-teman? Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang menentukan topik proyek. Contohnya yaitu guru dan siswa bersama-sama menentukan topik proyek yang akan dilaksanakan maupun dikerjakan. Nah, teman-teman sudah paham sampai sini? Baiklah, jika belum paham, teman-teman bisa komen di kolom komentar. Selanjutnya, langkah yang kedua ialah merencanakan proyek. Nah, contohnya seperti apa, Ibu Ainul? Nah, contohnya seperti guru dan siswa merencanakan proyek dengan menentukan tujuan. Tujuan apa ini? Merencanakan proyek itu harus ada langkah-langkahnya dan harus ada tujuannya. Tujuannya seperti apa ya? Merencanakan tujuannya itu seperti kalau kita membuat kalau kita sebelum belajar itu ya teman-teman, kita kan harus ada kayak tujuan belajar kita hari ini apa. Nah, seperti itu ya teman-teman. Tujuannya itu sumber daya, jadwal, dan tugas-tugas yang harus dikerjakan. Yang selanjutnya ialah melakukan investigasi. Kemudian selanjutnya membuat rencana tindakan. Yang kelima ialah mempresentasikan proyek. Kemudian mengevaluasi proyek. Dan yang terakhir merayakan keberhasilan. Ibu Ainul,
Seperti apa sih merayakan keberhasilan? Ialah kita kalau seandainya sudah berhasil mengerjakan tugas apapun, nah di situ kita akan merayakan keberhasilan kita ya. Oke teman-teman, selanjutnya teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tujuan dari pembelajaran berbasis proyek, ialah untuk memberikan pengalaman belajar yang lebih aktif dan terlibat secara langsung dalam proses pembelajaran. Selanjutnya teman-teman, saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangannya. Nah, berikut adalah kelebihan pembelajaran berbasis proyek. Yang pertama itu apa Ibu Ainul? Yang pertama ialah aktif dan terlibat. Aktif dan terlibat itu seperti apa ya Ibu? Seperti siswa belajar melalui proyek yang mendorong partisipasi aktif. Nah, selanjutnya yang kedua kelebihannya ialah keterampilan sosial. Keterampilan sosial itu seperti meningkatkan kemampuan bekerja dalam tim dan berkomunikasi kepada teman-teman ya. Selanjutnya kelebihan yang ketiga ialah keterampilan kritis ya. Keterampilan kritis itu contohnya seperti mengembangkan kemampuan analitis dan memecahkan masalah. Nah, itu ya teman-teman. Nah, hai teman-teman. Kemudian di sini saya akan menyampaikan tentang kekurangan pembelajaran berbasis proyek. Apa itu kekurangan pembelajaran berbasis proyek? Ialah yang pertama itu waktu. Waktu itu apa? Seperti apa kekurangannya? Ya, kekurangannya seperti waktu yang memerlukan yang lebih lama untuk menyelesaikan proyek ataupun tugas. Kemudian yang kedua ialah sumber daya. Sumber daya itu contohnya memerlukan sumber daya yang lebih banyak seperti waktu, tenaga, dan biaya. Kemudian yang ketiga ialah pengawasan. Pengawasan itu ialah memerlukan pengawasan yang lebih ketat dari guru atau pengajar. Oke teman-teman, dan yang selanjutnya ialah yang terakhir, kekurangan dari pembelajaran berbasis proyek ialah tidak cocok untuk semua topik, dan yang terakhir evaluasi. Terima kasih teman-teman. Semoga teman-teman semuanya dapat memahami apa yang saya sampaikan. Jika teman-teman tidak dapat memahaminya, bisa langsung saja komen di kolom komentar. Nah teman-teman semuanya, mohon jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan komen. Terima kasih teman-teman. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.